Selamat siang pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 14 Juni 2023. Kali ini bersama saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Ya pemirsa, informasi pertama, Ditpolairut Polda Sumut berhasil menggagalkan kapal nelayan membawa pekerja migran Indonesia di perairan Asahan dan mengamankan 20 orang terdiri dari 17 orang PMI dari NTB, Lampung, Denpasar, serta Tanjung Balai. Dari 20 orang tersebut, 3 orang merupakan anak buah kapal dan nahkoda kapal telah ditetapkan sebagai tersangka dan 17 orang PMI yang akan membawa para pekerja ke Malaysia melalui jalur laut berhasil digagalkan petugas kapal patroli milik Ditpolairut Polda Sumut di kawasan perairan Sungai Kuala Bagan Asahan, Sumatera Utara. Dalam pemeriksaan, selain tidak memiliki dokumen resmi, membawa PMI secara ilegal dan menggunakan paspor pelancong, melalui perairan Asahan menjadi tempat keberangkatan atau pintu keluar masuk tenaga kerja Indonesia, hingga berbagai barang selundupan asal negara Malaysia. Selain menyita barang bukti berupa 1 unit kapal nelayan tanpa nama, petugas juga mengamankan 3 orang nahkoda dan anak buah kapal dan langsung dibawa ke Ditpolairut Polda Sumut. Dirpolairut Polda Sumut Kombes Pol Tony Aryadi Effendi mengatakan pada penangkapan tersebut petugas mengamankan 20 orang terdiri dari 17 orang PMI berasal dari NTB, Lampung, Denpasar, dan Tanjung Balai Asahan. 3 orang merupakan nahkoda dan anak buah kapal telah ditetapkan menjadi tersangka. Mereka terancam dengan hukuman 10 tahun penjara dan PMI akan dipulangkan. Untuk memutus mata rantai perdagangan manusia secara ilegal, Ditpolairut Polda Sumut masih mengejar pasangan suami istri yang merupakan agen penyalur tenaga kerja Indonesia warga Tanjung Balai yang identitas dan keberadaannya sudah diketahui. Kita pada hari Minggu jam 00.45 telah mengamankan 1 kapal yang akan berangkat dari wilayah Tanjung Balai Asahan ke Malaysia. Kita temukan 20 orang di kapal tersebut, 3 ABK dan 17 PMI yang akan berangkat ke Malaysia. Kita amankan, kita bawa ke wilayah Tanjung Balai Asahan, kita proses dan kita bawa ke Direktorat Polair Polda Sumatera Utara. Pemirsa, pada kurun waktu 3 minggu terakhir, petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan berhasil mengungkap 3 kasus peredaran narkoba. Penangkapan ketiga kasus ini terjadi di Kota Medan dan Kota Tebing Tinggi sebanyak 132 kg narkotika. 132 kg narkotika yang diamankan tersebut narkotika jenis sabu 110 butir, pil Happy Five atau erimin dan pil ekstasi berhasil digagalkan petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan. Pengungkapan ini berasal dari 3 kasus yang berbeda yang berhasil digagalkan petugas. Tidak hanya puluhan kilogram narkoba dan ratusan pil, petugas juga mengamankan 7 tersangka terkait dengan peredaran barang haram ini. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alva Tatareda menjelaskan, kasus pertama yang diungkap yakni berasal dari wilayah Aceh dan mengamankan 120 kg sabu dari tangan para tersangka yakni F, M, A, dan AZ. Untuk kasus yang kedua yakni kasus yang melibatkan seorang pengemudi ojek online yang mengantarkan barang berisi narkoba. Petugas mengamankan seorang tersangka berinisial MF dan menyita barang bukti berupa 2 kg sabu, 110 butir pil Happy Five, dan 10 butir pil ekstasi. Sedangkan untuk kasus yang ketiga, petugas berhasil membekuk seorang tersangka berinisial IMR alias Indra dan menyita barang bukti narkoba jenis sabu seberat 10 kg. Kejar-kejaran ya, selama kurang lebih 15 menit, namun dengan dukungan dari masyarakat pada waktu itu ya, ada berhasil dihentikan di sekitar Kota Tebing ya, dan ada didapati tersangka berinisial IRM ya.
Selanjutnya di dalam kendaraan tersebut ya Avanza ini didapati 1 buah tas warna hitam dan isinya adalah sabu seberat 10 kg. Petugas masih mendalami jaringan para tersangka. Diduga narkoba yang akan diedarkan ini berasal dari Malaysia dan merupakan jaringan internasional. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan terancam hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup hingga hukuman mati. Informasi lainnya datang dari kasus penganiayaan dan pengancaman terhadap jurnalis saat melakukan peliputan di Kota Medan mulai disidangkan. Sidang pengancaman terhadap jurnalis dengan terdakwa J.A.I. Sangker alias Rakes disidangkan di ruangan Cakra 6 Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan Medan kemarin. Dengan agenda sidang mendengarkan keterangan saksi, jaksa penuntut umum menghadirkan korban dan juga 5 orang saksi yang pada saat kejadian berada di lokasi. Di depan hakim, Ketua As'ad Rahim korban Suryanto menjelaskan saat kejadian dirinya tengah melakukan tugas jurnalistik peliputan prarekonstruksi kasus penganiayaan di depan salah satu tempat hiburan malam yang digelar oleh Polrestabes Medan. Namun terdakwa Rakes langsung menghampiri korban dan menyuruh hapus rekaman video yang sudah direkamnya menggunakan ponsel. Adu mulut dan aksi saling dorong terjadi yang mengakibatkan handphone korban terjatuh. Korban mengaku ditendang oleh terdakwa, sementara saksi lain yang berprofesi sebagai jurnalis juga Goklaks dan Alfiansyah menuturkan turut menyaksikan rekannya Suryanto ditendang oleh terdakwa. Namun ketika hendak membela, Rakes malah memanggil temannya lebih banyak dan mengancam para jurnalis. Usai mendengarkan keterangan para saksi dan korban, terdakwa Rakes mengakui menyesal dengan perbuatannya. Rakes menjelaskan dirinya ada di lokasi tersebut dikarenakan adiknya menjadi saksi dalam prarekonstruksi yang dilakukan pihak kepolisian. Jaksa penuntut umum Septiana Pitupulu mengatakan persidangan akan dilanjutkan pada minggu depan dengan pembacaan tuntutan. Dia kan dari sidang J.Sangker kan udah dibuka tadi, minggu depan akhirnya tuntutan. Ya, intinya kan sidangnya perdamaiannya juga sudah ada, terus J.Sangker pun juga mengakui perbuatannya. Pada dakwaan, JPU menguraikan peristiwa tersebut terjadi pada 27 Februari 2023 di Jalan Abdullah Lubis, tepatnya di depan High Five. Seorang remaja dari keluarga tidak mampu di Mandailing Natal menderita lumpuh otak sehingga tidak bisa lagi mengenyam pendidikan. Akhirnya remaja penderita cerebral palsy mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Penyambungan. Setelah mengetahui seorang remaja dari keluarga kurang mampu menderita lumpuh otak, Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utami Nasution bersama Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit Umum menjenguk pasien penderita penyakit cerebral palsy atau lumpuh otak yang dirawat di Rumah Sakit Umum Penyambungan. Remaja berusia 15 tahun ini tidak lagi mengikuti pendidikan karena kondisi kesehatannya semakin buruk. Muhammad Ridwan warga Kayu Jati, Kecamatan Penyambungan, Mandailing Natal, anak dari pasangan suami istri Martua Lubis dengan Nur Aini Pulungan, sudah 7 tahun menderita lumpuh otak yang dirawat di rumah dengan pengobatan seadanya karena kedua orang tuanya tidak mampu membawanya berobat ke rumah sakit. Saat ini remaja penderita kelainan kongenital pada gerakan otot atau postur ini sudah dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif dari dokter spesialis. Perawatan akan dilakukan secara fisioterapi dengan memberikan edukasi kepada keluarga. Cara merawat penderita lumpuh otak agar otot dan sarafnya kembali aktif. Kunjungan ini kita melihat langsung kondisi pasien kita, warga kita yang menderita cerebral palsy. Insya Allah seminggu ke depan akan ditangani oleh dokter dan dokter spesialis sambil mengedukasi keluarga bagaimana merawatnya. Keluarga penderita penyakit lumpuh otak ini juga berharap bantuan dari para dermawan. Ya pemirsa, selanjutnya kita ikuti berita pilihan rakyat.
Ya pemirsa, pengawasan terhadap tahapan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu semata, melainkan proaktif seluruh masyarakat untuk melakukan pengawasan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Gunung Sitoli mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu serentak tahun 2024. Dari data Bawaslu setempat di wilayah Kota Gunung Sitoli tercatat 20 orang lebih yang telah melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu. Mereka telah dimasukkan dalam daftar pengurus partai politik tanpa diketahui oleh yang bersangkutan. Bawaslu telah menangani dugaan pelanggaran tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum KPU setempat dan mendorong untuk melakukan perbaikan. Kepedulian masyarakat dalam memberikan informasi dugaan pelanggaran pemilu diharapkan terus dipertahankan hingga semua tahapan pemilu termasuk verifikasi administrasi bakal calon legislatif. Kita kasih waktu ya sesuai dengan Perbawaslu 5 tahun 2022 di mana saran perbaikan itu 3 hari sejak dikeluarkan tidak ditindaklanjuti, maka kami akan memutuskan secara pleno ya, secara rapat pleno nantinya itu akan dijadikan temuan. Dan sampai saat ini setiap dugaan pelanggaran yang kita temukan, kita teruskan memberikan saran perbaikan kepada KPU Kota Gunung Sitoli dan selalu ditindaklanjuti. Verifikasi administrasi Bacalek di wilayah Kota Gunung Sitoli saat ini sedang dilakukan KPUD terhadap 360 orang Bacalek yang diusung sejumlah partai politik di 3 daerah pemilihan. Meskipun Bawaslu masih memiliki keterbatasan, namun pihak Bawaslu memastikan amanat pengawasan pada pemilu 2024 berjalan optimal hingga proses pelaksanaan tahapan pemilu. Ya pemirsa, media sosial memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia di era globalisasi saat ini, termasuk bagi generasi Z yang merupakan sebagai pemilih pemula dalam menghadapi pesta demokrasi pemilu 2024 mendatang. Untuk mengetahui seperti apa media sosial lebih optimal pada pemilu 2024 bagi generasi Z, kini telah bergabung Komisioner KPU Medan Edi Suhartono. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang, Mbak. Baik, selain itu juga telah bergabung seorang akademisi dari Universitas Dharma Agung. Selamat siang Bu Besti. Selamat siang Bu Putri. Baik, Bu Besti dan juga Pak Edi melihat saat ini kita ingin memasuki pesta demokrasi di tahun 2024. Bagaimana mungkin persiapannya sejauh ini untuk Pak Edi? Ya, terima kasih Bu Putri. Jadi tahapan demi tahapan sudah kita laksanakan ya. Hingga nanti sampai pada 14 Februari ya. Nah sekarang ini kita sedang concern untuk melaksanakan tahapan Bacalek ya. Pendataan, verifikasi dan seterusnya terkait dengan bakal calon legislatif nantinya. Nah selain itu juga kita melaksanakan tahapan-tahapan yang tidak kalah pentingnya itu pendataan pemilih yang terus nanti di tanggal 20, 21 kita akan melakukan penetapan DPT ya setelah melalui proses panjang. Nah di samping itu juga kita melaksanakan tahapan-tahapan lain yang juga katakanlah seperti sosialisasi dan sebagainya juga yang ini sebenarnya paralel semua. Nah terkait dengan tema kita pada hari ini ya terkait dengan masalah perannya media sosial, saya pikir memang KPU menjadi salah satu concern KPU ya untuk menggunakan teknologi informasi khususnya media sosial dalam setiap tahapannya. Ini terbukti dengan ada banyaknya aplikasi yang kita gunakan di dalam rangka memperlancar kegiatan tahapan-tahapan kita ini, termasuk kegiatan sosialisasi kepada pemilih-pemilih pemula dan seterusnya. Begitu Bu Putri. Baik, berarti beberapa tahapan sudah dilakukan ya Pak ya, termasuk menggunakan aplikasi. Nah untuk Bu Besti sendiri selaku akademisi dari Universitas Dharma Agung, bagaimana pandangan Ibu melihat untuk pemilih pemula ini Bu, menyukseskan pemilu di tahun 2024? Oke, siap Bu Putri. Nah, kalau kita lihat sekarang kan Gen Z ini kan pemilih pemula ada 27% ya kan. Nah dari 27% dikatakan sekitar 16% itu pemilih pemula. Nah kalau ada pemilih pemula 60%
dari Gen Z itu ini kan berarti dari pihak KPU sangat-sangat penting untuk melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula. Nah, jadi ketika zaman tahun 2019 itu pemilih melakukan sosialisasi itu kan ke sekolah-sekolah saja, lebih fokus gitu ya. Nah, sekarang media sosial ini sangat penting. Nah, saya saja sebagai dosen sering sekali mengajak mahasiswa mencoba melihat informasi politik terkait persiapan pemilu 2024 dan mengajak mereka aktif gitu ya dengan mengirim juga informasi. Mereka lebih sering sekarang ini para mahasiswa itu di TikTok, Bu Putri. Nah, jadi mereka juga sudah mulai menginformasikan ini beberapa nama calon presiden, nah seperti itu. Nah, jadi menurut saya sangat efektif jikalau media sosial diefektifkan di dalam penggunaannya, terkhusus dari pihak KPU maupun para pengamat-pengamat politik dan juga parpol. Itu dari saya, Bu. Baik, berarti memang di media sosial ini banyak sekali informasi-informasi yang diberikan untuk pemilih pemula begitu ya Bu ya? Iya. Baik, untuk Pak Edi sendiri melihat media sosial ini banyak digunakan generasi Z, bagaimana pandangan Pak Edi sendiri, berapa efektifkah media sosial ini untuk menyukseskan pemilu tahun 2024 mendatang, Pak Edi? Ya, saya pikir memang kita tidak bisa pungkiri bahwasanya media sosial adalah salah satu media yang cukup efektif ya untuk menyampaikan informasi apa saja, termasuk informasi kepemiluan. Bahkan kemudian untuk kalangan milenial atau generasi Z yang lahir di antara tahun berapa ya, 1999 ke atas ya, karena kategori Z ya. Nah ini sebenarnya dunia maya ini atau katakanlah media sosial ini menjadi salah satu katakanlah media yang memang akrab dengan generasi Z tadi. Oleh karena itu kita KPU dalam hal ini tentunya KPU Medan khususnya ya, kita menggunakan ada beberapa media sosial kita seperti Instagram, kemudian website, Facebook, kemudian Twitter dan sebagainya. Kita menggunakan sarana-prasarana ini untuk memastikan informasi kepemiluan ini bisa kita sampaikan secara masif kepada tidak hanya sebenarnya ke generasi Z tapi juga khalayak yang memang akrab atau acap menggunakan media sosial. Oleh karena itu terkhusus dengan para milenialis ini atau katakan generasi Z tadi ini memang menjadi sangat mereka kan dari mulut ke mulut ya atau katakanlah familiar dengan teknologi ini. Jadi generasi Z ini kan ditandai dengan hidup di era di mana teknologi informasi sangat berkembang pesat. Oleh karena itu kita memastikan KPU sendiri kan sudah misi ke-6-nya itu kan memang penggunaan teknologi informasi menjadi sebuah keniscayaan. Oleh karena itu memang ini sudah diprediksi ya bahwasanya memang aplikasi-aplikasi yang kita gunakan selama ini sebenarnya ingin memastikan kita juga familiar dengan teknologi. Termasuk misalnya sekarang ya untuk pendataan pemilih kita menggunakan SIDALI. Untuk memastikan seberapa besar atau katakanlah partisipasi masyarakat, kita juga ada namanya sistem Siparmas ya. Dan beberapa aplikasi yang sebenarnya menunjukkan kita sebenarnya sudah menggunakan teknologi informasi, bahkan lewat media sosial ini menjadi sesuatu yang penting. Begitu Bu Putri. Baik Pak, namun melihat penggunaan media sosial yang digunakan generasi Z saat ini yang acap sekali sangat mumpuni dalam penggunaannya dan menurut kami berpotensi untuk merusak keberlangsungan dari pemilu tahun 2024. Bagaimana tanggapannya Pak? Oh iya, kalau oleh karena itu memang kita sarankan kepada para pengguna media sosial khususnya pada generasi Z ini jangan sekali-sekali kemudian merefer atau merujuk informasi yang belum jelas kebenarannya. Oleh karena itu akan berpotensi akan menjadi bias dan ini nanti jatuhnya kepada undang-undang ITE kan. Oleh karena itu pengalaman kita kemarin termasuk misalnya supaya kawan-kawan atau adik-adik di generasi Z ini betul-betul mendapatkan informasi yang benar, tolong dirujuk atau diperoleh informasi itu dari sumber yang sebenarnya. Jangan kemudian secara gampang kemudian merepost atau katakan meneruskan informasi yang belum tentu kebenarannya. Cek-recek ini penting sebagai generasi yang katakanlah kritis juga cerdas dalam penggunaan media sosial. Penting saya pikir generasi Z juga mawas diri ya untuk memastikan jangan sampai kemudian penggunaan media sosial ini jadi salah kaprah.
Jadi sebenarnya bagaimana memfilter ini semua, tentunya sekali lagi kita kalau sebagai penyelenggara tentunya kita akan dibatasi oleh etik ya, Baik, norma-norma, sehingga kemudian kita harapkan generasi Z juga dalam menyaring, mendapatkan informasi harus betul-betul dari sumbernya. Jadi gitu ya, bisa datang langsung, bisa mengunjungi website resmi kita. Jangan ujuk-ujuk langsung merepost atau meneruskan informasi yang belum tentu kebenarannya. benar-benar. Begitu. Baik, lantas bagaimana tanggapan dari Bu Besti selaku dosen, Bu, melihat kemampuan dari generasi Z saat ini yang mungkin berpotensi untuk merusak pemilu tahun 2024? Silakan, Bu, tanggapannya. Oke, jadi sebenarnya dari kalangan Gen Z, baik itu dari SMA maupun mahasiswa, ini harus didekati begitu ya dari pihak-pihak baik itu KPU, Parpol dan juga mungkin calon-calon legislatif. Nah seperti itu. Kenapa? Karena memang media sosial ini kan dia mudah sekali untuk di-repost. Apalagi kalau yang nge-repost itu adalah orang-orang yang mereka biasa ikutin begitu. Karena kan follower-follower ini kan biasa diikutin para anak-anak Gen Z. Nah seperti itu. Nah, memang kalau kami dari kalangan akademi selalu menyarankan kepada mahasiswa ketika dia melihat satu informasi dan tertarik, coba melihatnya lagi di informasi media mainstream seperti itu. Kita selalu ingatkan supaya mereka tidak salah. Nah, baru-baru ini itu kan heboh itu Bu di TikTok terkait misalnya Putri dapat 7T. Ternyata kan bukan 7T triliun seperti yang disampaikan. Itu heboh Benar. itu di TikTok. Nah, hal itu juga kita sampaikan kepada para mahasiswa sehingga mereka tidak merepost informasi yang salah. Nah, ini akan kemungkinan juga kalau ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan unggahan informasi yang salah. Misalnya dia ngambil beberapa klip-klip video lalu mengambil beberapa informasi potongan-potongan lalu menyampaikan ujaran-ujaran kebencian. Nah, kami juga sangat senang ya beberapa waktu yang lalu ada ya DPRD Goes to Campus. Nah, itu sangat efektif juga untuk mendekati para mahasiswa. Namun ada juga beberapa saran kalau boleh memang para mahasiswa juga dilibatkan sebagai tim sukarelawan di KPU maupun Bawaslu nanti ke depannya sehingga mereka-mereka ini menjadi orang-orang yang akan membawa teman-temannya untuk bisa lebih cerdas begitu menggunakan media sosial. Nah, jadi hal-hal ini sangat penting. Begitu juga dari pihak KPU penyelenggara pemilu, kalau boleh juga memang selalu men-share flyer-flyer yang terkait untuk menolak ujaran kebencian, menolak yang namanya politik uang, lalu menyampaikan berbagai macam isu-isu strategis terkait hal-hal apa yang harus diikuti dan yang tidak diikuti. Nah, hal-hal yang seperti Baik. itu. Seperti itu. Lantas bagaimana langkah-langkah atau cara dari Ibu sendiri sebagai seorang akademisi untuk memberantas berita hoax termasuk di kalangan generasi Z saat ini, Bu? Nah, seperti tadi yang sudah saya katakan, kalau saya ada beberapa kegiatan, ketepatan saya adalah dosen komunikasi massa, Bu Putri. Nah, jadi kita sering sekali ngajak mahasiswa, ayo kita buat konten, tetapi konten ini adalah informasi yang dicek dari media mainstream. Jadi artinya apa yang sekarang ini nggak boleh 3 tahun yang lalu atau beberapa bulan, harus yang informasi bulan ini misalnya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu lalu diarahkan. Kalau kita juga nggak mau ngotot mahasiswa nanti takutnya ini ibu ini kok ngapain ya politik, enggak. Kita beri mereka 3 tema begitu ya. Ada tema tentang entertain, ada tema traveling misalnya, lalu tema politik maupun tema pendidikan gitu. Nah, saya lihat anak-anak konsen juga terhadap tema politik. Nah, jadi kita sarankan tema politik diambil dari media-media mainstream lalu diunggah misalnya ambil poin mana yang penting begitu. Nah, kita juga lihat anak-anak sudah mulai objektif kalau saya yang lihat dari mahasiswa kami ya Bu ya. Nah, jadi artinya dengan hal-hal yang seperti ini tetap melakukan seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi juga verifikasi dengan informasi yang terpercaya. Nah, keterbiasaan itu harus sudah dimulai sejak sekarang sehingga nantinya mendekati pemilu 2024 sudah ada jelas nama capres dan cawapres ya kan. Nah, itu sudah semakin bisa meminimalkan kalau terjadi persoalan yang tidak diinginkan.
Baik, lantas bagaimana sikap dari KPU Medan sendiri Pak Edi untuk menangkal berita hoax terkait dengan pemilu di tahun 2024 ini Pak Edi? Ya, kita punya pengalaman ya, beberapa tahun yang lalu pada pilkada berapa ya, ketika hoax juga yang menyerang kita. Nah, kita terus tentunya langkah pertama adalah kita harus melakukan atau katakanlah istilahnya dalam pendekatan apa ini, ada kesempatan pertama harus kita kemudian respon begitu. Jangan terlalu lama, jangan berlama-lama kemudian itu isu tadi kemudian liar begitu ya. Ini penting karena kan hanya hitungan detik atau menit itu kemudian berita-berita itu kan kemudian bisa jadi menyebarkan gitu. Itu pengalaman kita kemarin memang langsung direspon cepat terkait dengan ada pemberitaan yang kemarin sempat viral ya terkait dengan pencoblosan kotak yang padahal sebenarnya tidak ada kan gitu. Nah, ini kemudian pengalaman itu sebenarnya menjadikan kita menjadi lebih lebih selektif atau katakanlah lebih hati-hati untuk memastikan termasuk mengkategorisasi berita-berita yang cenderung misalnya tendensius kepada misalnya penyelenggara ya, apakah itu KPU, terkait dengan informasi-informasi yang kita sampaikan. Nah, ini hanya bisa dilakukan dengan respon-respon yang seperti saya bilang tadi itu, segera sehingga tidak terlalu berlama-lama. Nah, para pengguna atau pengunjung website-website kita juga kita sarankan supaya kemudian melakukan cek-recek ya, jangan kemudian sembarang juga kemudian misalnya belum tentu kebenarannya seperti yang informasi yang katakanlah tadi kata Ibu Besti ada perlu dicek di media mainstreamnya kan gitu ya. Orang sekarang kan lebih cenderung media mainstream cenderung ditinggalkan Ibu Besti ya, lebih cepat karena hitungan menit buka ini, bangun pagi langsung lihat berita di mana dan sebagainya gitu. Kalau media mainstream kan kita harus cetak dan. Nah, ini juga tantangan kita hari ini untuk memastikan misalnya konten, kemudian pesan yang bisa kemudian familiar dengan kalangan Gen Z ini memang perlu didesain. Tapi lagi-lagi kan kita KPU penyelenggara sudah punya desain atau tata cara untuk menyampaikan informasi supaya jangan kemudian salah juga kan gitu. Karena kita kan bekerja berdasarkan peraturan. Bahkan kemudian arahan tuntunan untuk misalnya menyampaikan informasi ke publik, ke media sosial juga harus perlu kehati-hatian dan jangan sampai kemudian bias. Saya pikir upaya-upaya kita sebenarnya melibatkan Z ini sebagai katakan bagian dari elemen yang penting untuk melaksanakan tahapan ini. Kita dulu ada namanya relawan demokrasi Bu Putri ya, kita libatkan generasi-generasi para pemilih pemula ini, bahkan ada komunitas netizen ya yang kemarin juga menjadi relawan demokrasi kita untuk ambil bagian untuk menyampaikan kepada komunitasnya, karena kan ini peer group mereka kan punya komunitas tersendiri ya, para pemilih pemula ini yang tentu informasinya disampaikan dengan cara mereka tapi nyampe gitu. Nah, ini sebenarnya kombinasi ini atau katakan kreativitas ini sebenarnya menjadi salah satu katakanlah siasat atau katakanlah upaya-upaya kita untuk memastikan para pemilih pemula apakah dia kategori generasi Z yang sekarang ini sangat familiar dengan teknologi atau pemilih atau masyarakat secara keseluruhan yang memang akrab dengan media sosial. Saya pikir ini perlu disampaikan juga informasi. Baik, Pak Edi. Namun berbicara tentang peran dari generasi milenial saat ini, apakah KPU Medan melibatkan generasi milenial dalam terbentuknya badan ad hoc, Pak Edi? Oh iya, jadi kita, ini sudah hampir berjalan sejak bulan 1 kemarin ya. Jadi dalam catatan kita badan ad hoc kita itu adalah PPK ya, Panitia Penelitian Kecamatan, dan kemudian PPS. Itu ada kita di 21 kecamatan ada 105 PPK di 21 kecamatan karena satu kecamatan itu ada 5 PPK. Kemudian ada 453 tenaga PPS di 151 kelurahan karena satu kelurahan itu 3. Nah, secara komposisi kalau kita lihat ya di PPS ini yang agak banyak kategori pemilih yang masuk kategori Gen Z tadi itu ya, yang ini dibuktikan para pelamar itu atau katakanlah penyelenggara itu masih status mahasiswa ya, bagaimana kemudian mereka tertarik untuk melamar dan kemudian berhasil terpilih menjadi penyelenggara. Tentunya tantangannya bagaimana mereka juga fokus sebagai penyelenggara sekaligus juga mahasiswa. Nah, ini yang merupakan salah satu katakanlah
peran penting. Ini komposisinya mungkin ada sekitar, kalau di PPS ini Bu Putri ya mungkin persentasenya ya 60-70% gitu ya, banyak pemilih kategori pemilih pemula ya, yang generasi Z tadi itu. Tapi kalau PPK, PPK ini dia lebih banyak generasi yang ini, katakanlah generasi X ya, atau generasi X yang katakanlah sudah melewati fase-fase generasi Z. Karena kan biasanya PPK ini mereka-mereka yang kan usianya minimal, kemarin persyaratan tuh minimal 17 ya, 17 tahun, tapi maksimal nggak dibatasi. Jadi memang kita kemarin syarat-syaratnya itu sudah terpenuhi, tapi memang batasan tidak ada, kecuali nanti KPPS ini usianya nanti tak boleh lebih dari 50 atau 55 begitu. Kalau KPPS ya yang pada hari ya. Baik, Saya Pak Edi, pikir itu Bu berarti Putri, jadi jelas di PPK di Badan Erok juga sebenarnya kita meng-hire atau merekrut kawan-kawan dari generasi Z ini, dan minat mereka cukup besar juga. baik. Untuk Bu Besti sendiri, mungkin kira-kira langkah apa saja yang harus dilakukan KPU Medan sendiri, Bu Besti, untuk mengajak generasi Z menyukseskan pemilu tahun 2024 ini, Bu Besti? Oke, nah seperti biasa itu udah ada itu tahapannya biasanya ini Pak dari KPU. Kemarin tahun 2019 kita juga dilibatkan, selalu ada beberapa yang mau dipersiapkan untuk disosialisasikan para akademis juga. Harapan kami tetaplah melibatkan kami para akademisi ya Pak Edi ya. Lalu yang kedua, kita ke sekolah-sekolah dan juga ke kampus itu tetap disampaikan untuk sosialisasi. Lalu harapan kita juga Bu, selain ke situ, ke kampus dan yang lain, ke orang tua, tokoh agama dan juga tokoh-tokoh masyarakat, penting untuk menghandle atau mengajak yang ada di lingkungannya, karena memang mahasiswa maupun anak-anak SMA sebenarnya kan lebih dengar orang tuanya ya. Itu saya ingat kali tahun 2019 anak-anak juga nanya gitu, kira-kira siapa ya yang mau saya pilih begitu. Jadi mereka juga belum dewasa sekali untuk memahami ini visi misi yang memang benar-benar atau hanya sekedar. Jadi memang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama tetap harus didekati, sehingga memang anak-anak Gen Z ini dari seluruh lini bisa diajak untuk jangan golput atau jangan ikut dengan ujaran kebencian atau hal-hal yang tidak diinginkan dengan merepost yang bukan berita-berita yang tepat, seperti itu. Baik, mungkin untuk terakhir Bu Besti, apa pesan dan harapan untuk mahasiswa-mahasiswi atau generasi Z khususnya yang ada di Sumatera Utara? Nah, kalau harapan saya kepada generasi Z, mulailah menjadi generasi yang cerdas. Artinya masa-masa sekarang dalam mereka menentukan pemilih sebagai pemilih itu adalah menentukan 5 tahun ke depan. Nah, jadi mereka sudah harus terbiasa dengan kemampuan untuk memilih. Apa yang dipilih itu menentukan. Nah, jadi mereka belajar memilih sejak sekarang. Nah, harapannya generasi Z harus menjadi generasi yang cerdas dengan memilih sesuai hati nurani dan juga tidak golput, karena golput tidak memecah masalah. Baik, untuk Pak Edi sendiri selaku Komisioner KPU Medan, apa mungkin Pak harapan lebih tepatnya himbauan ya Pak kepada generasi Z saat ini dalam menyukseskan pemilu tahun 2024 khususnya menggunakan media sosial? Iya, sudah banyak tadi sampaikan Bu Besti ya, saya cuma fokus saja. Jadi tetaplah menjadi kritis ya sebagai generasi muda. Penggunaan media sosial ini sebagai sarana yang saya pikir harus digunakan secara baik dan benar, dan tetaplah menjadi generasi yang tidak sampai buta politik gitu ya, menjalankan hak politiknya sebagaimana mestinya ya nanti pada hari H ya, karena sudah masuk usianya sudah cukup kan, usia 17 tahun sudah bisa memilih tuh. Jadi jangan sampai kemudian golput seperti yang tadi disampaikan oleh Besti juga, karena memang hak politik dijamin penuh oleh negara dan sayang kalau tidak digunakan. Oleh karena itu, para generasi muda saya pikir menjadi pemilihan cerdas, pengguna media sosial yang kritis dan juga bisa menampung informasi-informasi yang betul-betul sebagaimana yang sebenarnya. Jangan sampai kemudian ikut-ikutan melaksanakan atau meneruskan informasi
informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Saya pikir begitu Bu Putri. Baik, terima kasih untuk Pak Edi dan juga Bu Besti atas informasinya dan himbauan juga kepada seluruh generasi Z yang menggunakan media sosial. Terima kasih dan selamat siang, selamat bertugas kembali Bu Besti dan Pak Edi. Terima kasih Bu Selamat Putri. siang Bu Selamat siang. Putri. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan dengan Pak Edi Suhartono selaku Komisioner KPU Medan dan Ibu Besti Rohana Simbolon Esos MSI selaku akademisi terkait penggunaan media sosial di generasi Z dalam menyukseskan pemilu tahun 2024. Dan selanjutnya kita akan kembali lagi dengan informasi lainnya, namun tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, lahan tempat usaha tani relokasi ketiga untuk pengungsi erupsi Gunung Sinabung di Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, digugat masyarakat setempat Desa Pertibilama. Pada sidang di Pengadilan Negeri Kabanjahi kali ini dihadiri saksi Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimat Girsak. Puluhan warga desa Pertibilama Kecamatan Merek Kabupaten Karo datang ke Pengadilan Negeri Kabanjahi menghadiri sidang gugatan atau pengaduan masyarakat desa Pertibilama yang diwakili para tokoh adat Patuhan Munte atas lahan usaha tani relokasi ketiga pengungsi Sinabung di Siosar. Masyarakat menggugat Bupati Karo atas SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang dianggap telah mengambil tanah adat mereka. Persidangan ini dihadiri Immanuel Eli Hutarigan selaku pengacara masyarakat Desa Pertibilama, pihak kuasa hukum Pemkab Karo dan BPBD Karo. Pada sidang kali ini dihadiri Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimat Girsang sebagai saksi. Kesaksian Junimat Girsang yang juga Ketua Panja DPR RI menjelaskan tentang pelaksanaan rapat dengan pendapat umum RDPU Komisi 2 DPR RI pada September tahun 2022 lalu. Berdasarkan pengaduan, Patuhan Munte dinyatakan sebagai penyerobot lahan pertanian yang merugikan masyarakat desa Pertibilama. Dirinya menyatakan keberatannya dalam persidangan karena Bupati Karo tidak melakukan cross-check atas tertibnya SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tentang pelepasan kawasan hutan produksi. Untuk relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung seluas 480 hektar, Junimat Girsang menambahkan Bupati Karo tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus titel hak tanah tersebut, dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pemagaran serta pengerusakan tanaman pertanian milik masyarakat desa Pertibilama. Lahan tersebut telah bertahun-tahun dikuasai dan dinyatakan sebagai tanah adat. Ternyata ya, dari pihak tokoh masyarakat dan pemerintahan desa juga, saya punya suratnya itu, mereka belum pernah dimintai keterangan tentang fakta di lapangan. Untuk kawasan yang disebut 547 itu ya, menjadi kawasan hutan, belum ada tapal batas di sana. Nggak ada tapal batas. Jadi bagaimana kita bisa menentukan itu kawasan hutan? Nggak ada tapal batas. Yang kelima, belum ada petanya. Itu kan bisa error in objecto, ya kan? Salah objek. Nah, sementara tanah ini sudah dikuasai secara turun-menurun jauh-jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Dan dikuasai, diusahai secara efektif pada tahun 1960. Masyarakat adat Patuhan Munte berharap Pengadilan Negeri Kabanjahi memberikan keputusan keadilan bagi masyarakat desa Pertibilama. Pemirsa, wisuda merupakan salah satu momen yang ditunggu-tunggu setiap siswa. Namun momen wisuda di salah satu sekolah swasta di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang menjadi haru pada saat salah seorang siswa tampil tanpa didampingi kedua orang tuanya. Momen wisuda yang ditunggu para siswa-siswi kelas 6 sekolah dasar swasta di Kecamatan Tanjung Morawa ini harusnya menjadi momen indah bersama kedua orang tua dan keluarga terdekat. Namun ketika hari bahagia yang dinanti tiba, betapa sedih rasanya ketika kedua orang tua tidak ada lagi di sisi kita dan meninggalkan kita untuk selamanya. Seperti yang dirasakan salah seorang siswa bernama Rifki Farosa Dewa, siswa kelas 6 sekolah dasar. Rifki tetap hadir untuk mengikuti acara wisuda dan perpisahan sekolah
meskipun sehari sebelumnya acara wisuda ayah dan ibunya meninggal dunia karena mengalami kecelakaan. Momen wisudanya ini menjadi momen yang sangat sedih karena ayah dan ibu tercinta pergi untuk selamanya. Terlihat raut wajah kepala sekolah dan para guru serta orang tua siswa yang hadir berubah dari yang awalnya tersenyum bahagia menjadi suasana haru. Kepala sekolah juga tidak dapat menyembunyikan wajah sedih serta meneteskan air mata. Kepala Sekolah Dasar Swasta Ibnu Hajar mengatakan momen wisuda sekaligus perpisahan ini menjadi momen sedih dan haru bagi seluruh yang hadir karena salah seorang siswa tidak didampingi kedua orang tuanya disebabkan karena meninggal beberapa hari lalu. Ya pemirsa, kini saatnya kita beralih ke informasi haji. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi jamaah haji dan umroh adalah Jabal Rahmah yang juga dikenal sebagai tempat pertemuan pertama Nabi Adam dan Siti Hawa usai dikeluarkan dari surga. Jabal Rahmah adalah bukit bebatuan setinggi 70 meter yang berada di sebelah selatan Padang Arafah sekitar 25 km di bagian tenggara kota Mekah, Arab Saudi. Di Jabal Rahmah dibangun Tugu Putih untuk mengenang peristiwa pertemuan kembali Nabi Adam alaihi wasallam dengan Siti Hawa setelah dikeluarkan dari surga dan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi selama 200 tahun. Arti dari Jabal Rahmah adalah bukit kasih sayang. Untuk bisa mencapai Jabal Rahmah dari kota Mekah, pengunjung dapat melintasi jalur darat dengan menggunakan mobil sekitar 20 menit. Jabal Rahmah juga menjadi lokasi Nabi Muhammad SAW saat menerima wahyu terakhir, yakni Quran Surah Al-Maidah, di mana ketika itu Rasulullah SAW tengah melakukan wukuf. Peristiwa penting lainnya adalah saat Nabi Ibrahim menyadari mimpi yang datang memerintahkan melakukan sebuah pengorbanan dengan menyembelih anaknya Ibrahim. Sebagai tempat penuh historis, tidak heran jika Jabal Rahmah tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan, terutama jamaah haji dan umroh yang datang ke Arab Saudi. Sementara itu, tempat yang juga banyak dikunjungi oleh jemaah haji dan umroh adalah Gua Sur, yang menjadi tempat persembunyian Nabi Muhammad dan Abu Bakar untuk menghindari kejaran dari kaum kafir Quraisy. Gua Sur juga dikenal sebagai Jabal Sur, terletak sekitar 7 km dari Mekah ke arah Taif. Letak persisnya berada di salah satu puncak gunung yang sangat terjal dan bebatuan. Bentuk Gua Sur seperti wajan yang ditelungkupkan, di mana terdapat 2 pintu masuk di bagian timur dan barat. Pintu barat menjadi tempat yang digunakan Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar saat bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy. Jabal Sur hanya bisa dimasuki dengan posisi tiarap, bukan jalan seperti gua lainnya. Saat di dalam posisi tubuh hanya bisa duduk. Setelah bersembunyi selama 3 hari dan kondisi sudah aman, Rasulullah kembali melanjutkan perjalanan menuju Madinah bersama Abu Bakar menggunakan unta. Keberadaan Jabal Sur menjadi bukti sejarah dan kesungguhan dan keberanian Nabi Muhammad serta para sahabatnya dalam menyebarkan ajaran Islam di tengah-tengah tekanan dan ancaman dari pihak musuh. Pemirsa, dijadwalkan berangkat haji bersama istri jamaah calon haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara meninggal dunia di asrama haji Medan. Kabar duka kembali menyelimuti jemaah haji embarkasi Medan. Dijadwalkan berangkat haji bersama istri jamaah calon haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan rombongan jamaah haji kloter 20 meninggal dunia di asrama haji Medan, Jalan Abdul Haris Nasution, Medan kemarin. Manga Raja Buaya Rahab berusia 89 tahun meninggal dunia pada pukul 11 siang. Almarhum terdaftar dengan nomor manifest 237, meninggal dunia diduga memiliki riwayat penyakit jantung.
Kepergian Mangaraja menjadi duka bagi istrinya Mailan Siregar karena ia akan berangkat ke Tanah Suci berdua dengan suaminya. Namun takdir berkata lain, Mailan mengikhlaskan kepergian suaminya dan tetap melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci. Sebelumnya dengan melihat kondisi yang kurang sehat, almarhum sempat direncanakan akan diberangkatkan bersama kloter 21. Iya, kalau tadi 89 tahun, kelahiran tahun 34. Asal mana ya Pak? Asal dari Kabupaten Paduka, Desa Sukanopan, Kecamatan Bendawi, Halongonan. Berarti sekitar jam berapa tadi meninggal? 11.15. 11.15. Tapi kita punya pemeriksaan kesehatan tadi sebelumnya Pak ya? Sebelum meninggal, itu gimana? Iya, pemeriksaan kesehatan, tiba-tiba karena jatuh, lalu Sebelumnya jamaah asal Kabupaten Langkat bernama Habibah binti Saleh berumur 64 tahun yang merupakan kloter 12 meninggal dunia di Asrama Haji Embarkasi Medan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahmadanizin. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan sampai jumpa.